Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayuwantika, NPM 2017-01500-338. Saya dari kelas R6D. Baik, hari ini kita akan membahas tentang kode etik bimbingan dan konseling. Nah, sebelum memasuki apa sih kode etik bimbingan dan konseling itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu tentang kode etiknya sendiri. Nah, di sini kode etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara para pekerja atau anggota dengan masyarakat. Nah, setelah mengetahui kode etik itu apa, lalu kita akan membahas tentang kode etik bimbingan dan konseling. Berhubung kita tinggal di Indonesia, maka kode etik bimbingan dan konseling Indonesia adalah landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap anggota profesi bimbingan dan konseling Indonesia. Nah, kode etik bimbingan konseling Indonesia wajib dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari kode etik profesi konselor Indonesia itu? Nah, di sini ada 5 tujuan kode etik profesi konselor Indonesia. Yang pertama, melindungi konselor yang menjadi anggota asosiasi dan konseli sebagai penerima layanan. Yang kedua, mendukung misi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Yang ketiga, kode etik merupakan prinsip-prinsip yang memberikan panduan perilaku yang etis bagi konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, kode etik membantu konselor dalam membangun kegiatan layanan yang profesional. Yang kelima, kode etik menjadi landasan dalam menghadapi dan menyelesaikan keluhan serta permasalahan yang datang dari anggota asosiasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang APKIN dan IKI. Kita akan membahas tentang APKIN terlebih dahulu. Apa sih kepanjangan dari APKIN? Nah, APKIN adalah Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Untuk pengertian APKIN, APKIN adalah organisasi profesi di Indonesia yang beranggotakan guru bimbingan konseling atau konselor. Nah, awalnya organisasi ini bernama IPBI atau Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Desember 1975. Lalu, apa sih tujuan dari APKIN itu? Nah, tujuan dari APKIN adalah yang pertama, aktif dalam upaya menyukseskan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan dengan jalan memberikan sumbangan pemikiran dan menunjang melaksanakan program yang menjadi garis kebijakan pemerintah. Yang kedua, mengembangkan serta memajukan bimbingan dan konseling sebagai ilmu dan profesi yang bermartabat dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, mempertinggi kesadaran, sikap, dan kemampuan profesional konselor agar berhasil guna dan berdaya guna dalam menjalankan tugasnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang IKI. Apa sih kepanjangan dari IKI? IKI singkatan dari Ikatan Konselor Indonesia. Untuk pengertiannya, IKI merupakan organisasi profesi yang menghimpun seluruh konselor di Indonesia. Konselor sendiri yaitu suatu profesi yang melayani konseling bagi masyarakat. Gerakan konseling di Indonesia yang dimulai sejak awal tahun 1960-an telah berkembang dan berhasil mewujudkan secara nyata kegiatan konseling sebagai pelayanan profesi bagi warga masyarakat luas pada setting sekolah, perguruan tinggi, instansi resmi dan swasta, dunia usaha dan industri,
keluarga, dan kelembagaan kemasyarakatan lainnya. Lalu, apa sih tujuan dari IKI? Tujuan IKI yaitu mewujudkan secara nyata kegiatan konseling sebagai pelayanan profesi bagi warga masyarakat luas. Nah, untuk program kerja IKI ada 5. Yang pertama, memantapkan peran serta Ikatan Konselor Indonesia sebagai divisi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Yang kedua, mengusulkan penggantian nama guru pembimbing menjadi konselor sekolah atau guru konselor. Yang ketiga, ikut mendorong pemantapan dan peningkatan kompetensi konselor sekolah. Yang keempat, ikut serta mendorong pemantapan dan pengembangan program pendidikan profesi konselor. Yang kelima, mendorong penyelenggaraan praktik pribadi konselor untuk warga masyarakat luas. Demikian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.